Shalom, selamat sore Bapak, Ibu, Saudara, dan adik-adik yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur dapat kembali beribadah di rumah kita masing-masing. Mari kita datang kepada Tuhan dengan hati yang penuh ucapan syukur. Saya ajak kita semua untuk membaca panggilan berbakti yang diambil dari Ibrani 13 ayat 15. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Mari kita berdoa. Tuhan, sore hari ini kami datang kepadamu ya Bapa. Kami bersyukur kami diberi kesempatan oleh Tuhan. Dan biarlah Tuhan tolonglah kami untuk kami dapat beribadah bersama-sama dengan penuh hikmat ya Bapa. Tuhan, tolonglah kami ya Bapa, supaya kami benar-benar memuji memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari kita naikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan dengan satu pujian, segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. 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 Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Mari kita mendengarkan pembacaan firman Tuhan yang akan dibacakan oleh Saudari Grace. Saya akan membacakan firman Tuhan yang diambil dari 1 Korintus 15 ayat 10. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Demikian firman Tuhan. Panggilan persembahan diambil dari Mazmur 96 ayat 8. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Mari kita serahkan persembahan kita dalam doa. Tuhan Yesus, kembali kami datang kepadamu. Kami bersyukur Bapa, oleh karena kasih-Mu ya Tuhan, oleh karena berkat Tuhan, kami ada saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk segala berkat Tuhan sepanjang minggu ini Tuhan. Dan biarlah Tuhan kami serahkan persembahan kami
Biar Tuhan kuduskan dan sucikan sehingga persembahan kami layak di hadapan-Mu ya Tuhan dan memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hidup dalam kasih karunia Tuhan, itu adalah tema firman Tuhan yang akan kita dengar pada sore hari ini. Mari kita mau mempersiapkan hati kita dengan satu pujian. Hidup ini adalah penyembahan. Pujian dan syukurku ku bawa padamu, dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku ya Tuhan. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara, dan adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan. Kita mengucap syukur sore hari ini kita kembali bertemu di dalam ibadah. Dan minggu ini adalah minggu terakhir bulan April Bapak Ibu Saudara. Dan kita sudah banyak belajar tentang kasih Tuhan yang besar atas kita. Dan di minggu terakhir ini saya mau menutup rangkaian khotbah saya dengan satu tema firman Tuhan yang akan memberkati kita sekalian. Yaitu apa? Hidup dalam kasih karunia Tuhan. Apa artinya hidup dalam kasih karunia Tuhan? Apa itu kasih karunia Tuhan? Kasih karunia Tuhan itu adalah anugerah Tuhan, kemurahan hati Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, ketika kita punya pemahaman yang benar tentang hidup dalam kasih karunia Tuhan, ini akan memberi pengaruh yang besar di dalam kehidupan kekristenan kita. Ya, saat kita tidak memahami kasih karunia Tuhan dengan benar atau kita tidak mengerti sama sekali, kita akan merasa capek, kita akan merasa lelah dalam menjalani kehidupan kekristenan kita. Namun di sisi lain, saat kita kebablasan dalam memahami kasih karunia Tuhan, kita akan menganggap remeh dosa, kita akan asal-asalan menjalani kehidupan ini.
Oleh sebab itu sekali lagi saya tekankan bahwa pemahaman yang benar tentang hidup dalam kasih karunia Tuhan adalah hal yang sangat penting untuk kita sungguh-sungguh pahami dengan benar. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus sungguh-sungguh perhatikan pemberitaan firman Tuhan pada sore hari ini. Pertanyaan yang saya mau sampaikan yaitu, apa yang membuat kita dapat dikatakan kita hidup dalam kasih karunia? Kita hidup dalam anugerah Tuhan. Tentunya bukan karena kita memperoleh berkat lahiriah yang berlimpah dibanding dengan orang-orang di luar sana, orang-orang yang belum percaya Yesus. Karena pada kenyataannya banyak orang yang di luar Kristen yang berlimpah harta kekayaannya. Bahkan mereka lebih terhormat dalam kedudukannya. Jadi ini bukan patokannya. Kita disebut hidup dalam kasih karunia juga bukan pula karena kita memiliki perlindungan secara lahiriah dibanding dengan orang-orang di luar Kristen. Bukan juga Bapak, Ibu, Saudara. Karena pada kenyataannya kehidupan kita di dalam hal perlindungan sama saja dengan orang-orang yang di luar Kristen. Bapak, Ibu, Saudara yang kasih Tuhan. Kalau begitu, apa yang membedakan? Contohnya apa Pak Pendeta hidup dalam kasih karunia? Salah satu contoh yang paling jelas, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan, yaitu apa? Ketika kita dipilih untuk menjadi anak-anak Allah. Inilah salah satu contoh yang nyata, yang jelas, bahwa kita dipilih dari sekian banyak orang di dunia ini. Kita dipilih Allah untuk menjadi anak-anaknya. Itulah salah satu contoh hidup dalam kasih karunia. Hidup dalam anugerah. Kita dipilih bukan karena kita hebat. Kita dipilih bukan karena kita lebih suci daripada yang lain, lebih pintar daripada yang lain. Tetapi semua karena kemurahan hati Allah. Semua karena anugerah. Semata-mata hanya kasih karunia Allah. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan. Ketika kita menyadari akan kasih karunia Tuhan atas hidup kita, bagaimana seharusnya kita hidup saat ini? Itu pertanyaannya. Bagaimana seharusnya kita hidup ketika kita menyadari akan kasih karunia Tuhan dalam hidup kita? Ada 3 hal yang saya mau sampaikan. Yang pertama, ketika kita menyadari akan kasih karunia Tuhan dalam hidup kita. Yang pertama, kita akan hidup untuk melayani Tuhan. 1 Korintus 15 ayat 10 yang sudah dibacakan oleh Saudari Grace. Dikatakan, tetapi karena kasih karunia Allah, aku ada sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Bapak, Ibu, Saudara yang kasih Tuhan, kita harus menyadari kita ini orang-orang berdosa. Tetapi karena kasih karunia kita diselamatkan. Ingat, itu bukan hasil perbuatan kita. Itu bukan hasil jerih payah kita. Tapi semua semata-mata karena kasih karunia. Semua telah diselesaikan oleh Yesus di kayu salib. Sekarang yang menjadi tugas kita, tidak hanya bersyukur, tetapi juga kita harus bersedia dipakai olehnya untuk melayani Allah dan melayani sesama. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan. Ini salah satu bentuk ucapan syukur kita atas kebaikan Dia, atas anugerahnya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kalau kita perhatikan, ketika Paulus berkata, aku bekerja lebih keras daripada mereka semua. Sepintas terdengar kelihatannya Paulus sedang menyombongkan diri. Padahal tidak demikian. Paulus berkata seperti itu karena ia menyadari betapa luar biasanya kasih karunia Tuhan atas hidupnya. Seperti yang ia katakan di dalam 1 Timotius pasal 1 ayatnya yang ke-13 sampai dengan ayat 14. Saya akan bacakan. Perhatikan Bapak, Ibu. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihaninya. Perhatikan, aku telah dikasihaninya, aku telah menerima kasih karunia-Nya. Karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Perhatikan ayat 14.
Malah kasih karunia Tuhan kita itulah telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Sekali lagi saya katakan, bukan Paulus menyombongkan diri ketika dia berkata, aku bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi dia menyadari betapa luar biasanya kasih karunia Tuhan di dalam hidupnya. Dia yang tadinya seorang penghujat, penganiaya, orang yang ganas, tapi telah dikasihaninya. Dan sebagai ungkapan syukurnya, dia mau bekerja lebih keras. Dia mau melayani Tuhan lebih lagi daripada orang-orang sekitarnya.